Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah futuhal arifin binuri sayyidil mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul. Kebetulan ini malam 17 Agustus ya, benar ya? Benar ya? 17 Agustus. Syukur kita dengan adanya malam 17 Agustus itu sampai sekarang kita nggak perang lagi. Alhamdulillah. Seandainya kita masih perang nggak bisa ngaji kayak gini. Cuma kita ini masih perang sama Belanda sampai sekarang kita nggak bisa kayak gini. Enak-enak ngaji sebelah ada bom, bubar nggak kira-kira? Bubar. Maka nikmat terbesar bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan. Makanya syukuri betul. Lah, syukurnya bagaimana? Nah, bersyukur itu dengan cara, ada 3 cara bersyukur sebenarnya. Ini kalau nggak jelaskan malah nggak ngaji. Yang pertama, syukur bil qalbi. Di dalam hati kita menyatakan bahwa semua kenikmatan yang ada di dalam diri kita itu semata-mata hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul. Kita sekarang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, bisa berjalan, bisa semuanya itu hakikatnya adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita lupa itu dengan syukur, kita lupa dengan nikmat yang setiap hari diberikan. Jadi setiap hari kita diberikan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong. Itu tiap hari diberikan, tapi kita kadang lupa, tidak pernah syukur. Dan kita syukur itu pas kalau kebetulan pas punya uang, itulah baru syukur. Padahal kalau dibalik tidak mau. Kalau dibalik jelas nggak mau. Mau sampean dikasih uang 1 miliar, tapi mulai besok matanya nggak melihat. Nggak mau, ya kan? Nah, syukur ini yang kita biasa diberi Allah setiap harinya, setiap hari, bukan kok hampir bangun tidur kita bisa melihat, kita bisa ngomong, kuping kita masih normal, kalau dipanggil nggak pakai teriak-teriak. Nah, kaki kita masih sehat, bisa berjalan menuju ke musola, ke masjid, ke pasar, ke kerja, macam-macam. Nah, kadang ini kita lupa untuk mensyukuri ini, hal-hal yang seperti ini. Dikira hal-hal yang seperti ini adalah kecil, padahal enggak. Nah, makanya mulai besok dirubah mindset berpikirnya. Mulai besok dirubah pikirannya, dirubah bahwa besok bangun tidur sudah mengucap alhamdulillah. Urusan nanti itu dapat duit apa enggak nomor 10. Karena faktanya kalau kita ternyata diberi duit banyak, besok pagi kita enggak bisa melihat juga enggak ada yang mau. Yang pakai kacamata itu loh enggak enak. Apalagi yang iya serius. Nggak pakai kacamata. Nah, makanya mulai besok cara berpikirnya dirubah. Saya kemarin cerita bahwa pernikahan manusia pertama itu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Pernikahan pertama manusia itu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Saksinya 2 malaikat. Yang pertama malaikat Israfil, yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya apa, Pak Ecep? Kurang tahu. Malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki, menurunkan hujan. Maka ketika Anda sudah menikah, tidak usah khawatir soal itu. Pasti, bukan insya Allah, pasti. Kalau insya Allah itu kan bisa iya, bisa tidak. Ini pasti diberi rezeki, pasti diberi rezeki. Wong kita yang di dalam rahim nggak kerja aja makan.
Orang gila nggak kerja aja makan. Masa kita yang kerja kok nggak makan? Kan aneh berarti. Maka semua orang yang menikah pasti diberi rezeki. Ini yang pertama. Jadi makanya saksinya ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa menikah itu saksinya malaikat nikah. Yang kedua, saksinya adalah malaikat Israfil. Israfil bagian apa Pak? Meniup sangkakala atau tanda kiamat. Yang perlu diketahui adalah bahwa menikah itu Pak bukan sekedar urusan dunia. Maka Anda menikah itu mulai sekarang sampai besok itu ya tetap menikah. Bukan kok sekarang menikah besok sama yang lain. Enggak, yang sampai nanti ini menikah ini sampai ke bawah sampai akhirat. Maka menikah bukan urusan dunia saja. Kalau menikah urusan dunia itu sebulan 2 bulan bosen. Mungkin setahun lah setahun. Makanya nggak ada tahun madu itu nggak ada. Yang ada bulan madu. Loh iya, karena nikmatnya ya dihitung pakai bulan. Kalau udah setahun 2 tahun apalagi sudah mulai punya anak 1 2, wah ribetnya bukan main. Loh iya apa enggak? Pengalaman semua ini kok, pengalaman semua. Semuanya. Nah kalau kita nurutin itu, enggak ada orang menikah yang langgeng. Kalau hanya sekedar tujuannya menikah itu dunia, enggak ada yang langgeng. Pasti selesai. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan bubar. Nanti lagi sebulan 2 bulan bubar lagi begitu. Maka tujuan menikah itu bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Maka ini intermezzo saja. Jadi saya hanya ingin ingin menambah keyakinan bahwa kita itu kadang sering ragu dengan apa yang kita jalankan. Kok saya begini ya Gus? Perasaan saya sudah sholat, perasaan saya sudah dzikir, tapi kok masih sulit ya? Rezekinya kok belum datang. Kenapa? Nah kan tadi itu kalau menikah itu urusannya hanya dunia, ya yang dipikir ya itu. Maka gerbangnya saksinya malaikat Israfil. Nanti kita menikah itu urusannya bukan dunia saja, tapi akhir. Nah itu yang perlu dipahami. Ini sampai mana kan? Masih bab taubat ya. Nah, sebelum kita baca kitab ini, mari kita kirimkan Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, istri-istri beliau, anak-anak beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin inna kanu min salikil ardi ila maghribiha wa barriha wa bakhriha. خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ بهاء النكسبندي الشيخ الحسن السدري وسيد علي بن ابي بكر الثقافي جميع مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ احمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله الاسكندري والسيد محمد علوي المالكي والشيخ ميمون زبير لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فإن أردت Jadi kan kemarin ayyuhal abdu udlubu taubat. Sekarang bawahnya lagi fa'in arotta at-taubat. Ya. Fa'in arotta jika Anda menginginkan. Sampean menginginkan apa? At-taubata ing taubat. Jika Anda menginginkan taubat, fayam bagi sebaiknya sayukyanya laka dirimu an latah jangan sampai Anda menyepikan apa minat takfiri dari berpikir tulil umrika panjangnya umur. Kalau Anda ingin bertobat ya, Anda ingin niat tobat benar, Anda Gus mulai besok saya mau tobat. Nah caranya begini, cara yang pertama Anda harus berpikir hidup kita ini, umur kita ini loh, sudah manfaat apa belum? Ini kalau tak bahas panjang.
Kita sekarang ada yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Saya mau nanya, sudah bener enggak hidupnya? Gus, bener yang gimana? Enggak usah jauh-jauh, bener. Kita sebagai laki-laki yang sudah punya istri, sudah bener enggak jadi suami? Belum. Oh, belum. Ibu-ibu sekarang sudah ada yang umur 30, 40, sudah bener menjadi seorang istri? Setengah. Boleh. Itu baru satu. Kita sebagai ini sudah benar enggak kita jadi seorang bapak? Sudah benar belum kita jadi seorang ibu? Belum. Oh. Belum. Terus lagi kita sebagai anak, ini semuanya kan pasti dilahirkan oleh orang tua, enggak ada yang keluar dari batu. Semua lahir dari manusia. Yang enggak Nabi Adam doang. Sudah benar enggak kita jadi seorang anak? Sudah benar enggak kita ini jadi seorang adik kalau yang punya kakak? Kita menghormati kakak kita apa enggak? Atau sebaliknya, kita mengasihi adik kita apa enggak kalau kita sebagai kakak? Enggak usah urusan tetangga, kejauhan kalau soal tetangga itu. Internal kita saja. Kita bahas internal kita. Nah, makanya fa'in aradta at-taubata fayambaghi laka an takhlu min tafakkuri tulil umri. Kita harus bertafakur soal umur kita yang sudah diberikan Allah kepada diri kita ini. Saya sudah umur berapa sekarang? Gus, kayaknya saya ini enggak ada manfaatnya hidup. Karena apa? Saya enggak pernah berbuat kebaikan. Jangan putus asa. Kenapa? Setiap manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Pasti itu. Pasti. Maka dalam titahnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa manusia itu diuji dengan diciptakannya nafsu dalam dirinya. Kita semua ini punya keinginan, punya macam-macam. Pengen ini, macam-macam keinginannya. Apalagi kalau tetangga punya TV baru, punya mobil baru, punya motor, itu pengen ini, macam-macam, itu biasa. Semua orang manusia siapapun, mau dia kiai, mau ustadz, mau presiden, mau bupati, semuanya punya itu. Semuanya punya. Yang penting Anda bisa mengelola, memanajemen keinginanmu tadi itu. Jadi keinginan itu harus diukur dengan kemampuan. Sampeyan pekerja di perusahaan, gajinya setiap bulan 5 juta, 10 juta, pengen beli helikopter, itu gimana caranya? Maka kalau itu Anda turuti, Anda akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka harus terukur, keinginan kita itu harus terukur dengan kemampuan. Ibunya pengen terlihat cantik, pengen terlihat ini, beli MS Glow yang satu kotak itu ada yang sampai 5 juta, ada yang lah. Itu 1 bulan gaji suami kita, selesai, habis itu nggak makan. Contohnya begitu contohnya. Maka semua itu asal Anda bisa mengelola dengan baik, insya Allah selamat. Amin ya robbal alamin. Jadi semua orang pasti punya keinginan. Sampean pengen ini, iya nggak apa-apa. Asal sampean mengelola keinginan itu. Oh saya pengen ini, sudah pas apa belum? Sudah cocok apa belum? Caranya benar apa enggak? Anda pengen sepeda motor seumpama sepeda motor. Cocok apa enggak? Pas apa enggak? Caranya benar apa enggak? Tujuannya apa sampean punya sepeda motor? Oh sepeda motor tujuannya khusus untuk kerja, berarti baik. Caranya baik enggak caranya? Caranya pengen mendapatkan sepeda motor itu loh. Baik, maksudnya bukan dengan begal, bukan, tapi Anda karena nggak bisa cash, Anda kredit, boleh, dalam Islam diperbolehkan itu. Namanya dalam fikih namanya akad hawala atau khiwala, boleh. Di fikih itu undang-undang Islam itu namanya fikih, ya. Itu memperbolehkan, salah satunya adalah akad kredit. Nah, ini rumah-rumah ini kan kredit semua. Loh iya apa enggak? Oh kalau ini nggak boleh, sampai nggak boleh ninggalin rumah ini semua ini. Maka ini namanya akad kredit. Kalau dalam bahasa fikih namanya akad khiwala, memindahkan hutang.
Sebenarnya ibu utang ini bukan pada utang BTN sebenarnya. Hutang pertamanya bukan sama BTN, tetapi hutang pertamanya dengan developer. Jadi ibu kita ini bapak ini akad dengan developer. Akadnya berapa sebulan ini. Nah setelah itu developer memindah utangkan dengan bank BTN. Akadnya begitu caranya. Maka namanya akad hiwalah, ini intermezzo. Makanya boleh. Nanti maksud saya itu biar sekarang tuh ada yang ngomong, oh ini mah nggak boleh ini. Riba. Ada yang begitu sekarang. Loh kalau ini riba sampai nggak boleh tinggal di rumah ini. Loh iya apa enggak? Nah, terus ini cor-coran ini. Kita ini sekarang bank riba semua. Nah ini yang bangun ini pakai cor-coran ini lewat bank apa cash and carry? Ini lo bangun cor jalan ini lewat ATM apa enggak kira-kira? Apa uangnya langsung diserahkan? Apa lewat transferan? Transferan. Lah kalau ini memang lewat transfer, lewat bank semua ini. Berarti mulai besok jangan lewat tanah ini. Karena ini haram. Riba. Maka ada aturannya riba itu bagaimana? Nanti dijelaskan belakangan. Ini bekas yang ini dulu. Maka ketika Anda menginginkan taubat, sebaiknya kita mengukur ini dulu, umur kita dulu. Saya ini sudah umur 50 tahun, 52 sudah umur 40 tahun. Sudah kira-kira lebih banyak memberi kebaikan atau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Saya ini sudah umur sekian, kira-kira sudah manfaat apa belum? Nah, ini salah satunya. Maka fa'in aradta at-taubata fayambagi laka an la tahlu min tafakkuri tulil umur. Fatafaktar fima sonakta fi naharika. Kita semua kalau memang betul-betul menginginkan taubat, setiap siang itu kita harus berpikir, saya sudah melakukan kebaikan apa belum? Faida wajad ta'at, ketika Anda setiap mulai pagi sampai sore kok menemukan ketaatan, Anda sholat subuh, Anda sholat zuhur, Anda sholat asar, maka faskurillah, Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in wajadta maksiatan, jika Anda menemukan dalam pagimu, dalam siangmu, dalam asarmu bermaksiat, maka fawabbih nafsaka, maka sampeyan perlu mencela dirimu ala zalika wastaghfirillah, dan Anda harus beristighfar watub dan tobat ilaihi kepada Allah. Maka jika pagi, siang, soremu menemukan kemaksiatan, maka sampean perlu bertobat. Ya, maka tujuan, saya ulangi lagi, sampai tobat itu tobat. Tobat itu enggak harus nunggu melakukan dosa. Setiap hari kita harus tobat. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji macam-macam. Sebenarnya ujian itu untuk memilih dan memilah hamba-hambanya yang terbaik. Tujuannya apa? Nanti akan disandingkan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan para wali. Maka kasih sayang serta cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap meliputi para pendosa. Jadi kasih sayangnya Allah dan cintanya Allah itu meliputi semua pendosa, termasuk kita ini semua pendosa. Maka ampunannya Allah melebihi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tobat. Asal kita mau bersungkur, mau bersimpuh, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap siang, setiap sore kita berpikir, saya tadi sudah melakukan kebaikan apa belum? Tiap pagi, tiap hari, tapi susah ini Bu. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau nggak dilatih tidak bisa. Maka kita perlu latihan. Oh, saya tadi sudah bersalah dengan anak saya sudah bersalah dengan istri saya.
Oh, kalau kita itu tiap hari mau introspeksi begitu, itu pasti tidak ada berantemnya, nggak lama, sebentar. Kita nggak perlu bahas di luar rumah ini, saya nggak mau. Di luar rumah kejauhan, bahas yang di dalam rumah saja. Bahas yang di dalam rumah. Kadang kita itu di dalam rumah itu salah sedikit aja panjang. Salah sedikit saja panjang. Maka perlu introspeksi, perlu saling mengakui kesalahan, karena al-insan makhluk khata' wan nisa. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi kita itu pasti berulang. Fa innahu mengkostuni kelakuan. La majlisah, tidak ada majlis ma'allahi bersama Allah anfa'a yang manfaat laka kepadamu majlisin tuwabih. Maka tidak ada majlis yang lebih utama, lebih manfaat antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala, kecuali majlis itu isinya tuwabik fihi nafsika, mencela dirimu sendiri. Jadi sampean kalau berdoa kepada Allah itu jangan langsung ya Allah minta kaya, ya Allah minta ini, ya Allah, enggak, jangan gitu. Mengakui kelemahan kita dulu, mengakui ketidaksempurnaan kita dulu. Ya Allah, ya Rabb, hambamu ini miskin, Engkau yang maha kaya, berilah setitik kekayaanmu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau diberi banyak bingung mal, kayak Namrud, kayak Fir'aun mal. Setitik saja kekayaanmu kepadaku. Ya Allah, ya Rabb, hambamu ini maha dhaif, maha lemah. Engkau yang maha kuat, berilah setitik saja kekuatan pada hambamu. Jadi caranya tuwabih, Anda mencela dulu diri kita. Ya Allah, ya Rabb, hambamu ini penuh dosa. Kemarin habis dosa, sekarang dosa lagi. Nanti minta ampun lagi. Nah, maka Engkau yang maha pengampun, ampuni hamba. Jadi gitu. Jadi majelis paling bagus itu kita mengakui dulu salah. Itu majelis yang jangan kok ya Allah ini sudah ini ya belum bayaran sekolah belum, jangan begitu. Pokoknya sampai ngaku dulu. Ngaku kalau kita ini lemah, kalau kita ini nggak mampu berbuat apa-apa. Engkau yang maha kuasa berikan, Engkau yang maha kuat berilah, Engkau yang maha istimewa, Engkau yang semuanya itu sebut. Maka kita kalau berdoa itu begini, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu ya kita memuji-muji Allah dulu. Allah yang maha terpuji, yang maha ini, yang baru minta. Nah, ini enggak kita tahu-tahu ya Allah kayak udah kenal akrab. Loh iya, sampean mau minta uang sama utang. Mau utang kira-kira to the point apa muter dulu? Muter. Biasa. Mau utang, mau pinjam uang. Ini loh Kang, sudah 3 hari ini anak belum bayaran sekolah. Muter dulu nih ceritanya. Awalnya jalan-jalan dulu kemana, terus ujung-ujungnya cerita anaknya. Nah kalau ada pinjam dulu dong 100 buat gitu. Loh sama manusia aja muter kok sampean. Sampean mau pinjam uang, mau minta uang itu muter dulu. Ini sudah 3 hari ini bapaknya nggak pulang-pulang. Ini gimana ini? Nah itu muter dulu. Ujung-ujungnya pinjam dulu dong. Nah ini kita sama Allah enggak. Sampai harus begitu. Mengakui kelemahan kita dulu. Kalau kita ini sama manusia pura kalau bersandiwara itu jagoan. Dramatis kalau cerita itu. Ini bapaknya enggak pulang sebulan padahal baru 2 hari enggak pulang, sebulan belum pulang. Itu dramatis kalau cerita. Nah, makanya kita harus majelis terbaik di hadapan Allah itu kita mencela diri kita. Majelis terbaik. Bukan kok terus Anda menunjukkan saya yang paling ibadah, saya sudah bagus, saya sudah sedekah, saya punya uang banyak, saya sedekahkan. Wah, enggak laku kayak gitu. Di hadapan Allah tidak laku gitu. Maka majelis terbaik di depan Allah, di hadapan Allah itu kita mencela diri kita sendiri. Jangan di depan orang loh ya. Kalau di depan orang masalah. Kalau orang yang nggak suka sama sampean, satu kampung bisa tahu. Sampean seumpama punya sifat buruk apa, cerita kepada teman sampean. Nah, kalau pas orang ini nggak suka,
satu RT tahu semua, satu perum tahu semua. Maka jangan pernah menceritakan kejelekan kepada siapapun, kejelekan Anda sendiri. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini saya itu kalau subuh susah bangunnya, susah bangunnya. Ya Allah, Engkau yang maha ini, yang maha ini, yang maha ini. Mbok ya saya kalau subuh dibangunkan. Nah tapi kalau sampean cerita ke orang lain, saya itu paling subuh, wah gak pernah sholat subuh. Itu ngomong satu kampung tahu kalau sampean gak pernah sholat subuh. Udah. Makanya penting ya. Jadi ketika sampai majelis di hadapan Allah itu yang terbaik adalah mencela diri kita sendiri. Fal wala tuwabbiha wa anta dhahikun. Dan tidak ada ceritanya orang mencela dirinya tapi sambil tertawa. Jadi ya Allah saya miskin tapi sambil tertawa. Ya Allah saya lemah, itu mah guyon. Atau wa anta dhahikun farihun, Anda bahagia, Anda mencela diri Anda tapi sambil bahagia, itu aneh. Bal wabiha wa anta mujiddun shadiqun. Kalau sampean ingin mencela diri Anda, maka mestinya Anda mujiddun. Man jadda wajada, mujiddun artinya serius. Shadiqun sungguh, mudhirun jelas, lil ubusati dengan wajah yang melas, merengut, sedih. Jadi sampean ketika mencela diri Anda sendiri itu ya Anda harus menunjukkan bahwa wajahmu wajah melas, menangis. Sampean mau utang orang aja wajahnya melas. Iya apa enggak? Iya, betul. Padahal di rumah itu banyak makanan, tapi dia datang rokoknya tinggal satu batang. Ya nggak dirokok-rokok, dikeluarin tapi nggak dirokok-rokok. Biar orang tahu kalau rokoknya tinggal satu batang. Pak Dede. Nah, contohnya begitu. Nah maka ketika itu muter dulu, habis itu ujung-ujungnya minta rokok, ujung-ujungnya utang. Nah ini kita di hadapan Allah, Anda harus menunjukkan bahwa wajah-wajah kita wajah-wajah melas, wajah yang teraniaya, wajah yang tersakiti, wajah yang sedih lah intinya itu. Nah setelah itu kalau sampean sudah bisa seperti ini, hakul yakin, bukan insya Allah, diijabahi doa. Karena apa? Selama ini kita berdoa itu ya Allah pokoknya ini. Jadi biasa saja doanya. Loh ya apa enggak kira-kira? Sampai habis sholat berdoa, ya doamu ya biasa saja. Enggak ada yang serius. Loh, ada yang pernah berdoa sambil nangis? Ada, banyak orang. Sendiri, saya nggak ngomong banyak orang. Kalau banyak orang itu ya pengen dilihat orang biar sedih aja. Sendirian. Sampai berdoa sendirian, mengakui kesalahan. Jadi sampai mengakui kesalahan semuanya dulu, baru sampai minta. Jadi yang tahu kesalahan kita itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Yang tahu jeleknya kita itu ya kita sendiri. Sampai maka kita asal kita bersyukur, bersimpuh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebab setiap waktu dan setiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa atau selalu terus-menerus membuka pintu ampunan, membuka pintu taubat. Maka kita tidak perlu wah Gus dosa kan ada. Saya sering dicurhati orang. Saya ini dosanya banyak, Gus, sudah ini. Saya sudah lama tidak sholat. Tidak penting. Sampean nggak sholat lama itu tidak penting. Sampean sudah berbuat jahat, berbuat buruk yang kemarin nggak penting. Yang penting itu sekarang. Sekarang sampean mau tobat apa enggak itu yang penting. Oh sampean mau dulu pernah berbuat dosa, pernah nggak sholat 10 tahun, nggak penting bagi saya. Yang penting adalah mulai sekarang lu sampean mau sholat apa enggak, sampean mau berbuat baik apa enggak. Nah kita itu terjebak dalam dua sisi, masa lalu dan masa depan. Kita kalau teringat masa lalu trauma, terngiang-ngiang. Atau kita melihat masa depan khawatir. Ini nanti gimana ya anak saya, sekarang saya sudah umur gini,
anak saya belum ini, kira-kira sekolahnya gimana? Khawatir Anda. Padahal itu belum terlewati itu. Nah, hidup yang nyata dia sekarang ini. Hidup yang nyata ini sekarang ini loh. Detik ini alhamdulillah Allah mentakdirkan kita kumpul di Perum ini bersama-sama dalam rangka tholabul ilmi. Ini yang fakta. Besok belum tentu kita bisa ikut. Apalagi mikir sampai nanti anak saya kalau di SMA biayanya gimana, kalau kuliah kejauhan. Karena hidup itu sekarang, bukan kemarin, bukan nanti. Nah, sampai asal sekarang berbuat baik, pasti bukan kok insya Allah, nanti akan dibalas baik. Oh, itu sudah hukum kok, hukum. Jadi gini, Tuhanmu itu, Tuhan kita semua itu, Tuhanmu itu bukan zat yang pelupa. Kalau kita gampang lupa. Kalau Allah tidak mungkin lupa. Sampai berbuat baik yang kemarin-kemarin pasti dibalas. Sampai sekarang berbuat baik pasti dibalas. Seandainya Gus saya nggak dibalas apa-apa, pasti nanti dibalas kepada anaknya. Serius ini. Seandainya anaknya nggak dibalas, pasti dibalas ke cucunya. Maka sampai nggak usah kaget. Cerita banyak. Ada anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya siapa. Dulu akalnya minta ampun. Gue sudah nggak jelas ininya, nggak pernah ngaji, nggak tahu gede-gede pinter Pak. Banyak itu banyak. Tahu-tahu soleh, tahu-tahu ini. Kenapa? Ya karena bapaknya baik. Jadi ketika tidak dibalas pada diri kita, pasti dibalas pada anak kita. Kalau anak kita nggak dibalas, cucu kita. Maka sampai nggak bisa sombong. Kebaikanmu itu jangan-jangan bukan karena kamu, karena bapak-bapak kita semua. Jadi kita sekarang berbuat baik, bisa ngaji di sini. Jangan-jangan ini bukan karena kita, karena orang tua kita yang dulu berbuat baik dengan ikhlas. Maka mungkin dulu bapak kita nggak dibalas sama Allah, nggak diberi rezeki yang ini, nggak diberi tapi dibalas kepada anaknya. Maka jangan sombong Anda sekarang. Oh saya sudah ke masjid, saya sudah ke ini. Tidak boleh. Karena jangan-jangan kebaikanmu itu bukan karena dirimu sendiri, karena ada perbuatan orang-orang tua kita. Orang-orang ibu kita mendoakan kita, ibu kita berbuat baik, dibalasnya anaknya baik. Nah, maka Tuhanmu bukan zat pelupa. Maka berdoalah, pasti diijabah. Bukan kok insya Allah, pasti diijabah. Nah, seandainya aku juga dibalas semuanya, anaknya nggak dibalas, cucunya nggak dibalas, pasti dibalas di akhirat. Pasti dibalas di akhirat. Nah itu Allah. Maka kalau kita ini dibilangin sekarang, besok sudah lupa biasa. Maka ini namanya tobat. Maka saya sering katakan, kalau bisa baca istighfar setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Kalau bisa 41 hari dulu. 41 hari ini jangan sampai tambah 100 kurang 100, sudah selama 41 hari ini 100 terus. Nanti sampai 3 kali, jadi 41 hari, 41 hari, 41 hari. Kalau bisa ini 100. Nah setelah lebih dari itu, Anda mau nambahi 200, 300, 400 boleh. Tapi selama 41 hari 3 kali, berarti 120 berapa? 3 hari. Kalau bisa 100 saja istighfarnya. Jangan kurangi, jangan tambahi. Di luar istighfar habis sholat. Sampai kan habis sholat istighfar. Di luar itu berarti sampai punya jam sendiri, terserah. Sampai baca 100 kali. Kalau sampean pengen ya nanti yang bisa merasakan ya kita. Orang lain nggak bisa. Kenikmatannya, kedahsyatannya, keberkahannya itu orang lain nggak bisa cerita, nggak bisa rasakan. Yang bisa itu yang menjalankan. Yang bisa yang menjalankan. Nggak bisa Pak. Orang nggak pernah jatuh cinta kok. Cerita cinta itu gimana? Yang bisa menceritakan cinta itu orang yang pernah jatuh cinta. Sampai nggak pernah jatuh cinta kok. Menceritakan cinta, pokoknya gini Gus, saya ngelihat dia itu cinta apa suka? Beda. Beda. Menyukai sama mencintai itu beda. Kalau Anda menyukai berarti wajahnya
hidungnya, rambutnya, tingginya. Itu namanya menyukai. Kalau mencintai bukan begitu. Maka beda, mencintai dengan menyukai itu beda. Kalau menyukai itu pasti larinya ke fisik. Larinya ke fisik. Oh, ini cantik, ini ganteng, ini itu mencintai, itu menyukai berarti. Kalau mencintai itu pasti urusannya spiritual. Nah, itu ya. Maka istighfar setiap hari. Jangan pernah putus. Kalau putus diulangi lagi. Umpama kan 41 hari. Sudah menjalankan 30 hari. Ternyata yang 1 hari lupa, nggak baca. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Siap ya? Alhamdulillah. Nanti yang bisa merasakan jenengan semua. Maka saya sering katakan, carilah jawaban itu. Jangan cari jawaban itu dengan pertanyaan, tapi carilah jawaban itu dengan menjalankan. Kalau dengan pertanyaan, Anda hanya dapat kepuasan saja. Gus, saya ini sulit, minta tolong dong. Oh, baca istighfar, baca sholawat. Ya puas dia dengan itu. Kalau nggak dijalankan, nggak tahu rasanya. Maka cari jawaban itu dengan menjalankan. Karena dengan menjalankan nanti Anda akan mendapat pengalaman. Ada orang belum nikah sampai ceritain soal nikah, ya sampai kapan lu nggak paham. Tak jamin nggak paham. Walaupun dia S1, S2, S3, doktor, apa profesor, nggak bakal paham soal pernikahan. Karena dia belum menjalankan. Hanya itu pengalaman itu penting. Nah, jadi kita ini bukan hidup di atas kertas. Hanya catatan-catatan saja. Ini kan hanya catatan. Faktanya kitab-kitab ini, Al-Quran itu hanya catatan saja. Faktanya kalau tidak Anda jalankan, enggak tahu kita. Jadi jangan hidup di atas kertas, karena hakikatnya kita ini hidup di atas bumi. Kalau sekedar ngetik ngomong gampang, Pak. Sekarang penceramah ngomong, orang yang ini di Facebook ngetik itu gampang. Tapi fakta itu kita menjalankan di atas bumi. Nah, maka dari menjalankan itu nanti akan mendapat pengalaman. Terus wa anta mujidun sadiqun mudhirun lil ubusati khazinun qalbi. Anda harus merasa hatimu hancur ketika bertobat, ketika memohon ampun kepada Allah. Mungkasirun, Anda gersah. Dalilun, Anda merasa hina. Saya hina sekali ini karena kita ini belum pernah merasakan seperti itu. Jadi sekali-sekali saya sering menyarankan begini. Kalau tidak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Oh, terlalu ini ya. Sebulan sekali sampean sendirian saja. Nanti kalau bapak-bapak ya izin dulu sama ibu, nanti takutnya dicariin. Bu, saya tak nyari udara segar. Kalau bisa di luas yang luas lah ya. Sendirian, tidak perlu ngajak. Kalau ngajak teman-teman namanya camping, namanya jalan-jalan. Sendirian. Nanti ibu-ibunya juga sama, Pak, saya mau ini sendirian di kamar, jangan diganggu, jangan enggak apa-apa. Nah, sendirian enggak perlu lama, setengah jam saja. Anda berpikir tentang hidup kita. Kita ini hidup sudah lama, 40 tahun. Apa kira-kira yang manfaat buat saya? Apakah selama ini saya sudah berbuat yang pas, yang baik, cocok, apa enggak? Enggak perlu lama-lama, setengah jam. Kalau enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali enggak bisa 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali enggak bisa setengah tahun sekali. Kalau enggak bisa setahun sekali pas malam Idul Fitri kalau mau kita. Pokoknya sampean nyari yang pokoknya yang luas lah pandangannya, jangan diirigasi. Pak Yajab nanti nyemplung dari takutnya. Bahaya. Nyebur nanti. Pokoknya sampean sendiri mencari suasana yang menurut sampean paling nyaman, paling damai. Sampean bertafakur. Saya ini begini, kelemahan saya ini begini, ininya begini.
Nah, sampean bertafakur soal itu. Saya ini jadi istri sudah pas apa belum buat suami saya? Saya ini jadi suami sudah pas belum dengan istri saya? Penting ini Pak. Nah kita ini kan kadang wah sudah jadi istri saya gampang itu, wah nggak usah diurusin, nggak usah ini nanti juga hidup loh. Gimana? Selama ini kita itu kalau sudah menikah ya sudah. Padahal sebelum menikah dikejar-kejar. Ketika sudah kena, ya biasa saja. Kan aneh ini Pak, aneh. Betul, oh betul. Betul. Betul, oh betul. Dulu sebelum menikah, ngejarnya setiap hari diajak keluar beli bakso. Setiap hari. Sekarang diajak beli bakso, gantian kita yang nggak mau. Bapak-bapaknya, gimana? Bosan katanya. Jangan, nggak boleh. Makanya ini penting, tafakur itu penting. Jadi sampean kalau memang benar pengen tobat benar, harus sering tafakur. Berpikir tadi, saya ini udah pas belum? Kalau Gus saya kan nggak punya aturan takaran ini, saya sudah pantas apa belum? Nanya pada siapa ya? Pada ulama, pada kiai, pada siapa? Ahli zikir. Boleh, boleh. Saya ini hidupnya yang pas, yang gimana? Yang begini, yang begini. Maka kita harus merasa apa ya? Hina. Fa in fa'alta dzalika abdalaka wa hu bil khazil. Kalau kita bisa melakukan tadi, kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh memohon ampun, kita sungguh-sungguh serius, kita merasa melas, kita merasa tersakiti, merasa hina, merasa pecah hati kita. Maka fa'in fa'alta, jika Anda menjalankan seperti itu, abdalaka, maka akan diganti. Allah akan mengganti, ya. Bil khazani diganti apa? Kesedihan. Wa farohan diganti kebahagiaan. Sedihmu akan diganti bahagia. Wa bidulli, dan dengan kehinaan diganti apa? Izan, kemuliaan. Maka kemuliaan yang kemarin kamu hina, dihina orang, di ini macam diremehkan, kalau Anda betul-betul mau seperti tadi itu, betul-betul merasa menyesal, merasa berdosa, merasa bersalah, sambil menangis Anda kucurkan air matamu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perjalananmu kotor semua, mulai sekarang saya baik. Itu Pak. Orang 70 tahun tidak Islam. Tidak Islam. Baca 2 kalimat syahadat sekali, 2 kali, langsung dosanya diampuni semuanya. Kita ini biasa baca syahadat apa enggak? Biasa. Enggak perlu takut. Asal kita itu mau mengakui bahwa saya salah ya Allah. Saya berjanji tidak mengulangi. Saya berdosa dengan suami saya ya Allah. Saya berdosa dengan istri saya ya Allah. Saya berdosa dengan anak saya belum mampu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa. Tapi itu perlu diakui. Nah kita itu kadang sebagai orang tua nggak begitu. Bahwa anak disekolahkan nggak tambah pinter malah. Nah, anaknya nggak pinter itu pasti nurun Pak. Nurun siapa yang nggak tahu, ibunya apa bapaknya? Yang nggak tahu. Anaknya nakal dimarahin, anak nakal loh. Ya pasti itu. Loh sampai yang bikin kok nyalain anaknya? Loh, anaknya dituntut. Sekarang saya mau nanya, yang pengen punya anak itu anak apa bapak ibu? Bapak ibu lah, kok yang dituntut anaknya? Loh iya apa enggak? Sampean menikah pengen punya anak, berarti yang pengen punya anak kan kita sama istri, kita bapak sama ibu. Ketika anak itu lahir, anaknya dituntut, kamu harus berbakti kepada orang tua. Kamu loh, yang pengen kan bapaknya sama ibunya. Mestinya ibunya dan bapaknya melakukan terbaik untuk anaknya. Itu loh, itu dulu, jangan meminta balasan dulu. Itu dulu lakukan kita sebagai bapak dan ibu. Loh ya, ada orang menikah, yang pengen punya anak itu orang yang menikah apa yang mau dilahirkan itu sebenarnya. Kita itu, anak-anak itu kita, anak-anak kecil itu nggak pengen dilahirkan itu Pak. Yang pengen itu kita. Loh, sampai menikah kan pengen punya. Di antaranya menikah itu loh, pengen punya anak. Lah, ketika anaknya lahir dituntut harus begini loh. Kok aneh? Mestinya kita ketika sudah punya anak ini kita urus dengan baik. Belum kok sudah kamu saya sekolahkan, nanti kamu pinter, kalau sudah pinter nanti kamu kerja, nanti kalau sudah tua nanti bapakmu ini kamu balas kebaikan. Loh kalau begitu mah
Nggak usah punya anak, Pak. Kalau begitu nggak usah punya anak. Udah sama urus sama orang yang baik, nanti begitu. Nah, kita berbuat baik dulu sama anak. Oke. Anak kita didik dengan baik dulu baru begitu. Makanya kuncinya bahwa saya ulangi lagi, ini masih soal bab tobat. Jadi tobat itu pasti kita pernah melakukan kesalahan itu semua. Maka kalau Anda betul-betul mau menyesali, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kesedihanmu akan diganti kebahagiaan, kehinaanmu akan diganti kemuliaan, wadul mati dan kegelapanmu. Selama ini kita gelap. Kalau memutuskan masalah asal, tidak pakai pertimbangan, nafsu, keinginannya yang menggebu, maka nuron akan diganti cahaya. Wabil hijabi lan hijab tertutup. Jadi hijab itu artinya tertutup, diganti kasfan, diganti kebuka. Ya, kalau hijab kita antara kita dan Allah Subhanahu wa taala selama ini ditutup, kalau kita betul-betul mau tobat, maka kita akan dibukakan pintu ampunan. Maka saya ulangi lagi, makom pertama Anda ingin menjalankan semuanya menuju Allah, itu makom pertama tobat. Selama Anda belum tobat, maka sampean belum masuk terminal. Jadi sampean seumpama, Gus saya mau punya syukur, tidak akan bisa sampean syukur. Saya mau sabar, tidak akan bisa sampean sabar. Makom pertama tingkatan dasarnya itu sampean harus tobat dulu. Kalau sampean sudah tobat, nanti makomnya naik, makom sabar, makom syukur, makom syukur itu tertinggi, Pak. Nanti kalau sampean sudah paling syukur itu, jadi syukur diberi nikmat ya alhamdulillah, diberi musibah ya alhamdulillah, itu paling tinggi. Jadi nggak ada bedanya punya duit sama nggak punya duit, nggak ada bedanya. Itu nanti. Makanya kalau sampean pengen naik makom ini, maka makom pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Kita dulu pernah kotor, oh ya. Kita dulu pernah salah dengan suami, ya. Saya pernah dulu salah sama istri, ya. Saya dulu pernah salah dengan orang tua, Gus, ya. Akuin saja semuanya, enggak. Jadi itu sudah masa lalu, enggak penting. Yang penting sekarang kita berbuat baik. Kita song-song masa depan itu. Maka saya sering katakan, pandanglah ke depan, melangkahlah ke depan, berpikirlah ke depan, berpihaklah hanya pada masa depan. Jadi sudah yang lalu biarkan berlalu. Bapak-bapak yang dulu punya mantan-mantan tinggalkan, sekarang sudah punya istri kok masih mikir mantan, itu kan aneh. Itu masa lalu, itu masa lalu. Baik, pandang ke depan, melangkah ke depan, berpikir ke depan, berpihak hanya pada masa depan. Masa depan kita bukan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Anak kita nanti gede, enggak. Masa depan kita itu sampai nanti di akhirat. Itu namanya masa depan. Maka yang lalu biarlah berlalu. Jadi ibu-ibu yang dulu pernah punya mantan sudah lupakan. Bapak-bapak yang sudah lupakan, itu masa lalu. Kita akan berjalan berdua, berjalan seiringan, bukan di depan, bukan di belakang, tapi berjalan beriringan ke depan. Maka berpikir untuk masa depan, jangan pernah berpikir ke belakang. Jadi masa depan saya harus baik, bagaimana caranya? Anak saya harus baik, bagaimana caranya? Jadi mikirnya begitu. Enggak kuat, Gus. Kalau memang enggak kuat, pelan-pelan. Allah tidak menilai, Allah itu hanya menilai usahamu saja, perjuanganmu saja. Urusan Anda pelan atau cepat tergantung. Maka saya ulangi lagi, kalau kita betul-betul mau melas, mau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua kesedihan kita akan dihilangkan dengan kebahagiaan. Semua kesesatan kita akan diganti dengan cahaya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai mana ini? Syekh Makinuddin ya. Besok dari itu kita lanjut lagi. Semoga pertemuan ini
manfaat. Semoga pertemuan ini berkah. Jadi saya datang ke sini tujuannya kalau hanya sekedar ngaji ya enggak ya. Tujuan saya ke sini memang kalau sekedar ngariung saja enggak. Tapi saya pengennya kita itu nanti ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau hanya datang sekedar ngaji ngopi saya enggak mau. Mending di saung aja ngopi sama ngaji. Maka hakikatnya saya datang ke sini tujuannya nanti kita bisa berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata kurang pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan? Enggak. Satu dua. Terus nggak ada waktu. Gitu ya. Ini sebelumnya kita tutup dengan qasidah. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Boleh satu pertanyaan, dua pertanyaan boleh. Ya.